سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan hari ini kita masih diketemukan kembali dalam kegiatan kajian zuhur Indosat. Insyaallah pada kajian kali ini telah dihadiri dengan Ustaz Ismailas yang kita asing lagi. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita termasuk dalamnya. Dengan hadirnya teman-teman sekalian, masih mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi tetap semangat walaupun nanti insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang lain masih tetap bisa ikut hadir dalam kajian ini untuk mudah-mudahan menyusul. Dan untuk tema kali ini kita akan mengambil tema menuju benihnya jiwa dengan nikmat berbagi. Menuju benihnya jiwa dengan nikmatnya berbagi. Ada apa ya? Insyaallah di masih. Itu yang rencananya insyaallah menjadi tema kali ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama dengan melafazkan basmalah untuk memulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali berkumpul di sini untuk menyatukan hati, menyatukan visi, menyatukan langkah kaki untuk menegakkan Islam paling tinggi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kita ayat-ayatnya di penjuru langit dan di ufuk bumi, bahkan dalam diri kita sendiri. Allah ciptakan kepada kita perasaan cinta dan benci, perasaan rindu dan iba, perasaan bahagia dan kecewa, perasaan duka dan lara, perasaan bahagia dan juga sengsara. Allah ciptakan kepada kita perasaan benci, dengki, juga iri, dendam dan curiga yang menyala-nyala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian yang begitu berat, tantangan yang begitu hebat, dan cobaan yang begitu dahsyat dengan senyuman dan ketenangan. Hadirin sekalian, ini sudah kali kedua yang kalau ceramah nggak pakai materi, tahu-tahu ditembak di tempat. Itu paling susah. Sama aja kita disuruh ulangan mendadak. Iya, nggak kalau untuk kondisi darurat sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang taklim yang baik harusnya nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena agama itu kaitannya dengan khulusuhu wa shawahu, ketulusan dan kebenaran. Tulus dia. Nah, kebenaran itu kaitannya adalah ittiba sunnah. Ittisam bidillah, mengikuti Quran, sunnah. Nah, yang berat dari tema-tema keagamaan adalah kita harus menguasai dalil, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyiapkan diri dengan baik, karena bisa jadi materi itu berulang. Materi berulang. Arti materi berulang? Bisa jadi dulu pernah kita sampaikan berkali-kali, atau temanya sering disinggung. Nah,
itu agak berat. Makanya lain kali nggak boleh terjadi lagi karena bahaya gitu ya. Baik hadirin sekalian, Al-Quran mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat. Ayat ini turun satu ayat sebelum ayat penutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ayat ini berbunyi adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ternyata dalam Islam itu berbagi, mutabadilah, berkumpul adalah keniscayaan, keharusan. Kata ta'awun, tolong menolong dan lain sebagainya, termasuk berbagi di dalamnya, adalah kalimat yang menyuruh kita semua untuk berkumpul. Dan Islam ternyata menyuruh manusia untuk berkumpul. Ya dulu Allah jamaah, tangan Allah berada di atas jamaah. Di saat kekuasaan rahmatnya juga berada di atas jamaah. Jadi berkumpul, bekerja sama, saling membantu, ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang bilang, "Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi aunil akhihi." Allah akan selalu membantu seorang manusia kalau manusia itu mau membantu saudaranya. Jadi perintahnya luar biasa. Allah turun tangan langsung. Bahkan Allah juga ikut menolong. Salah satu 3 golongan yang haqqan Allah aunihim. 3 golongan yang berhak Allah tolong dan pasti. Al-Muqattab, budak Yuridul Azab yang pengen mengambil harga dirinya, pengen bebas. An-Naki Yuridul Afab yang mau nikah, itu pasti orang tolong, Allah tolong. Kalau Allah aja nolong, bagaimana kita enggak nolong? Allah aja nolong itu orang. Jadi kalau ada orang teman kita yang mau nikah, wajib kita tolong, disegerakan. Nguburin orang, sholat berjamaah, dan menikah itu disegerakan. Walaupun gak ada dalilnya, tambah satu lagi masuk WC juga disegerakan daripada kita cubirin ya. Kembali ke masalah tadi, maka berkumpul keharusan. Dalam Quran dikatakan lagi wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kalian semua berpegang teguh, semuanya bareng-bareng. Bihablillahi jami'an, semuanya. Diulang lagi, dalam tali agama Allah. Jadi di sini prinsipnya nggak ada berbagi dalam maksiat. Kita kerja sama aja, ntar saya yang jaga lilin, nanti yang muter. Nah kita bagi 2 deh. Nggak ada. Dan nggak ada berbagi walaupun cuma berbagi nasihat. Nggak ada berbagi dalam kejahatan. Lagi maling misalnya, waduh ini maling kita susah banget nih. Yang jaga banyak, sabar. Memang belum waktunya. Ya banyak-banyak berdoa aja ya. Yang penting kita udah ikhtiar ya nggak? Nggak ada. Dan nggak ada orang yang korupsi kemudian lari ke luar negeri kita suruh sabar. Sabar aja Pak, emang ujian apaan? Lu maling sih, maling duit negara. Nah hadirin sekalian, ternyata memang perintahnya ada bihablillah, berbagi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilah berbagi gosip. Nggak ada istilah berbagi fitnah, nggak ada. Gue cerita aja nih ya. Ini bukannya ngomongin orang, ngomong dari kodok dong. Ini ngomongin kambing deh, orang kan dosa. Tapi memang nggak ada berbagi dalam kejelekan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian berkumpul dengan orang-orang yang benar. Jadi berkumpul, berbagi dan lain sebagainya awalnya memang perintah. Dan dia merupakan hakikat basyariyah. Berbagi itu merupakan haknya manusia. Emang hakikat manusia diciptakan emang begitu. Contoh paling gampang, ada orang nonton bola, Qatar lawan Indonesia, Qatar lawan Indonesia. Qatar kan nama bahasa. Dia ngobrol berdua, nontonnya juga berdua. Pas kalah komentarnya berdua. Lo lihat tadi itu kiper goblok banget, bola udah begini. Dia begitu, kan bola ke situ. Ya kan bola lihat. Kok itu pakai cerita lagi? Kita sama-sama lihat. Kemarin itu elah, itu bola, iya bola gitu. Ya kan kita sama-sama lihat. Kenapa diceritain lagi? Karena manusia butuh berbagi.
gol, sama-sama gol, mantap gol. Iya kan sama-sama lihat, ya udah biasa aja dong. Nggak usah, iya gol teriak, nggak usah ngobrol lagi gitu. Tadi golnya, ya kan sama-sama lihat. Nggak usah diomongin kan, kita ngeliat juga, ngapa kita ulang, kecuali dia belum ngomong, belum nggak lihat kan. Oh tadi golnya, karena dia nggak lihat. Kalau sama-sama lihat, masa kita habis nonton gol, tadi golnya lihat, waduh. Orang kan mesti berbagi. Makanya ketika orang berlebihan dari sisi berbagi, dia bisa jadi sia-sia. Dalam Naswaiyul Bad dikatakan orang yang pagi-pagi udah berbagi keluhan tentang rohnya, pagi-pagi udah ngegerutu, hilang agamanya sebagian. Ini pagi-pagi kita udah berbagi status nih, tapi statusnya jelek. Aduh, kepala sakit banget. Itu kan dari roh kita ngedumel gitu. Di saat itulah hilang agama kita. Orang yang ngegerutuk mulu, yang gerutuk merupakan bagian dari rohnya. Kecuali ngegerutuk karena kondisi, misalnya, wah orang lain, wah di jalan kok begitu sih, naik motornya, nyerempet trotoar. Iya kan di depan kita ngegerutuk wajar, ada orangnya kan, bukan kondisi dikasih Allah emang. Padahal dia di atas trotoar waktu ngomong gitu. Nah ada sekalian ngegerutu. Ya ampun, ini lampu merah kok dikit banget sih. Tapi kalau ngegerutu sesuatu yang dikasih roh kita, hilang agama sebagian. Pagi-pagi tuh. Dan kemudian orang yang berbagi itu, Allah berikan kepada dia ta'awan itu. Orang yang berta'awan itu Allah berikan kepada dia mimbar dari cahaya. Inna hawlal arsh panabirun min nur libasuhum nur wujuhum nur la yasuhada wal anbiya. Sesungguhnya di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala ada mimbar dari cahaya. Kenapa disebut mimbar dari cahaya? Kenapa enggak disebut mimbar dari warna? Kenapa mimbar enggak dari jati? Enggak dari permata? Kan udah ada permata, tiang dari permata. Kenapa? Karena udah di atas mimbar panggung, ukurannya lighting. Lighting kan ukurannya kan. Kalau antum bikin panggung ukurannya lighting. Mau antum warnain apa juga kalau lampunya nggak nyala, nyorotnya bingung, ya. Lighting. Jadi ketika Allah bilang di sekitar arsy itu ada mimbar, ada panggung dari cahaya luar biasa. Ketika lewat pencahayaan red carpet gitu ya, waktu disorot cahaya luar biasa, tanda orang luar biasa. Di sekitar arsy Allah ada mimbar cahaya. Di situ ada kaum yang wajahnya bercahaya, mukanya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Bukan nabi dan bukan para syuhada, tapi bikin ngiri nabi dan syuhada. Siapa mereka? Allazina yatabazuna fillah, yaitu orang-orang yang saling berbagi, saling menolong, membantu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatakhuna fillah, orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi, berkumpulnya seorang muslim merupakan syarat dari kebangkitan umat. Waladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir tuh saling menguatkan dah satu sama lain. Israel sama Amerika memang saudaranya 11-12 deh. Ibarat ibarat buang angin sama tinja, memang saudaranya dah, nggak jauh gitu kan. Ya begitu memang. Dia orang kafir menguatkan satu sama lain. Illa taf'aluhu, kalau kalian juga melakukan yang sama, saling membantu menguatkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Pasti kerusakan di muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Lihat ketika kita nggak berani ngomong, ketika banyak korupsi di mana-mana kita diam, akhirnya korupsi merusak negeri ini. Kapitalisme merusak negeri ini. Yang rusak siapa? Anda semua yang outsourcing. Kenapa? Anda biarkan sistem itu masuk ke kita. Kalau dalam Islam nggak boleh begitu. Ada akad. Akadnya jelas gitu. Ada tanggungan, ada tanggung jawaban dan sebagainya. Tapi ini enggak luar biasa. Manusia tanpa masa depan. Kenapa? Karena kita enggak saling membantu, saling mengingatkan, saling menolong. Nah hadirin sekalian,
itu adalah landasan kenapa kita harus saling ta'awun, saling tolong menolong. Nah, dalam ayat tadi sangat ta'awun 'alal birri. Yang mana tolong menolong itu secara umum adalah untuk kebaikan. Tolong menolong itu dalam bentuk kebaikan. Bukan hanya uang. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Lalu tolong menolong dalam bentuk aja. Dalam bentuk apa saja? Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunia. Tolonglah muslim dalam setiap keresahan hidupnya. Resah, jodohnya gak kunjung tiba, ya kan, pekerjaan gak dapet, was-was. Kalau orang was-was keresahan juga kan, itu ditolong pakai duit, apa kita kasih tempat untuk bersandar. Jadi banyak hal yang gak mesti ditolong dengan uang. Yang penting ente nauin. Waduh, gimana dong? Istilahnya sakit. Ente kok nggak perhatian amat sih orang lagi sakit begini? Ya ente barusan ngomong istri ente sakit. Istilahnya kemarin mati. Susah ente ya? Oh maaf deh, ente nggak tahu. Ternyata kita nggak tahu apa terjadi dengan tangga kita. Jadi segala macam keresahan, yang susah tidur, terserah mau karena bisulan atau sakit gigi. Barang siapa menolong keresahan manusia, nafasallahu yaumal qiyamah, Allah tolong kesulitannya di hari kiamat. Ada kisah hadisun najwa. Seorang manusia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diceritakan aibnya, dosanya, ini dosa kalian. Lalu kelihatan diputar filmnya. Mana ada filmnya, Pak? Itu yang namanya kita nggak cerdas. Filmnya ada. Ini udah canggih. Anda tahu nggak? Anda dipoto sama Google Map, cuma nggak tembus ya, cuma sampai gentengnya doang. Anda lihat nggak? Nggak lihat kan? Tapi rumah Anda ada di Google Map. Kalau punya rumah ya, kalau punya. Tapi ini gedung ada di Google Map. Ya, rumah saya aja gentengnya ada. Tapi itu saya tahu tahunnya tahun 5 tahun yang lalu, karena gentengnya sudah ganti. Tapi gambarnya masih genteng yang lama. Itu ternyata bisa. Kita kirim gambar jorok gitu ya, kita kirim kan, kita foto cekrek karena mukanya jorok gitu, jadi gambar jorok tuh, cekrek gitu. Kita kirimnya lewat mana? Kan gitu ya MMS, cekrek tuh, fotonya kemana? Kan masih di sini. Kok tahu bisa nyampe di handphone dia? Lewat mana? Lewatnya nggak ada nih. Frekuensi nggak kelihatan. Kelihatan Pak frekuensi di mana? Itu di radio. Yang mana itu Pak tulisannya? Ya nggak tahu. Nggak ada. Jadi banyak yang nggak kelihatan. Itu foto tiba-tiba ada di udara, muncul lagi di situ. Yang nge-save siapa di udara? Di ruang nggak jelas ini, di dimensi yang goib gitu ya. Jadi berarti itu yang disebut dengan raqib. Raqib itu raqobah, selalu mengawasi. Atid, atada, yang selalu mencatat detil teliti. Raqib atid adalah malaikat yang mengawasi. Dengan kalau mengawasi ibarat ya, kamera surveillance itu CCTV. Kalau atada ibarat auditor. Jangan lagi kelakuan, desahan, keinginan, gerutuan, hayalan, ungkapan, tolong catat. Mungkin binarinya luar biasa ya. Hitung-hitungannya tuh bukan cuma catatan per detik. Itu nanti diperlihatkan aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdua tuh. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Itu kamu udah ketakutan ya, neraka kayaknya saya. Udah takut segala macam. Lalu apa yang diberitahu oleh Rabbnya? Ketahuilah bahwa hari ini dosamu telah aku hapuskan. Hari ini segala dosa kesalahanmu telah aku tutupi. Telah diampuni, sorga. Bagaimana cara kita begitu? Di antaranya barang siapa menolong keresahan saudaranya, Allah tolong nanti keresahannya di hari kiamat. Wa may yasara 'alal musir, barang siapa yang menolong kesulitan orang. Ulama lebih mempertajam bahwa al-musir ini lebih kepada finansial. Kalau man nafasa tadi lebih umum. Artinya orang ditolong secara finansial,
maka ya sallallahu fid dunya wal akhirah, Allah tolong, Allah mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ternyata begitu. Ternyata orang yang nolong orang lain, maka Allah tolong dia di dunia dan di akhirat. Itu namanya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ketika orang lain kemudian menolong kesulitan orang lain, maka hal ini kaitannya dengan finansial ataupun sumber finansial. Allah mengatakan innallaha yuhibbul samhal baik wa samhal qadar. Dan berkaitan dengan finansial, kaitan ta'awun, hubungan kita dengan manusia, Allah mencintai orang yang samhal baik, yang bisnisnya memudahkan orang, wa samhal qadar. Kalau urusan utang memudahkan orang lain. Kalau dia khairun nas ahsanuhum qada'un. Kalau dia penghutang, yang terbaik di antara manusia adalah yang paling mudah membayar utang. Itu the best person. Kalau dia yang utang, dia menghutangkan yang memberikan piutang, dia termasuk orang yang gak maksa. Tapi hak saya Pak, saya kalau kasih ke dia kan gak bisa. Ya tapi jangan dipaksa. Nanti belum punya uang, belum. Yaudah adanya berapa? Dicicil deh. Yaudah sekarang ada berapa? Jangan nunggu nanti kan. Sekarang adanya berapa? Yaudah nanti saya datang, silahkan adanya berapa? Misalnya utangnya 1 miliar. Sekarang ada berapa? 2.000. Nah kita berantem aja dah. Masa 2.000? Nyicilnya nggak hormati dong. Enggak, silakan adanya berapa? Atau ampunan, memudahkannya biar kita gampang. Nanti dicicil dan sebagian kalau ada barang yang baik ya saya ambil. Ini maaf, nanti yang utang udah banyak. Handphone baru. Handphonenya tentang anda ya. Kan duitnya ada perlu juga. Boleh, boleh. Selama itu memudahkan orang. Wah handphone saya jelek, jangan deh. Yang cakep siapa kan bini ente. Masa yang bininya di bawah sih? Terus bagaimana? Allah menyukai orang-orang yang memudahkan. Kalau menolong orang lain dia akan memudahkan urusan. Jual beli, gak usah makin ibu lah. Wallahi, wallahi. Alah jual jagung aja, ayo pakai wallahi. Ini jual obat panu pakai wallahi. Gimana sih? Jual aja. Oh, menolong misalnya mencarikan pekerjaannya. Nanti biasanya kerja apa? Saya biasa kerja paksa Pak. Oh udah nggak usah jadi kan? Saya kerja nggak pernah Pak, dikerjain sering Pak. Saya berpengalaman dikerjain Pak. Oh gimana ya pekerjaan yang enak? Membantu. Allah tolong nanti kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kita tuh pelitnya luar biasa. Ada orang ke rumah kita, Bu minta Bu, kita jawab maaf nggak ada orangnya di rumah. Padahal itu pengemis biasanya. Assalamualaikum, Bu minta Bu, ya kan? Sebelum ente bilang maaf, wah jawab dulu. Waalaikumsalam, mohon maaf gak terima sumbangan. Selesai. Tapi salahnya jawab dulu. Jangan jangan merasa wah ini mukanya muka gocengan nih, bikin gue miskin nih, tampangnya teruk banget gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa adalah kita melihat boleh jadi orang yang hadir itu tanda kutip malaikat yang Allah kirim kepada kita. Karena dosa kita banyak barangkali dia datang, jadi kita sedekah nggak bingung-bingung nyari masjid. Dia datang ke rumah kita. Kecuali yang jelas-jelas bohong ya. Assalamualaikum Pak, ini dari masjid RT sekian, RT 7 Pak. Kita lihat ini kelurahan mana, musola mana. Cuma di RT supaya kita dari tetangga sebelah gitu. Berapa kali saya cek bohong, kalau bohong ya udahlah. Maaf Pak, saya nggak terima yang begini. Ini kelurahan mana nih Pak? Wah ada yang bohong-bohong Pak. Kasih tahu aja. Tapi itu pelitnya di kita luar biasa gitu ya. Kalau ada orang biasa minta, kita gedek sama dia. Gak usah gedek sama dia. Kalau kita gedek sama dia, kadang-kadang bukan gedek karena kelakuannya, bukan. Kita gedek karena kita yang dimintain dulu. Coba diminta ke sebelah, kita gedek gak? Enggak. Itu ternyata karena kita egois juga gedeknya. Padahal biasa aja kalau orang sering minta ke kita biasa aja. Ada kasih, gak ada ya udah.
Man satara musliman satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya. Itu nolong orang begitu. Apalagi kemudian kullu ma'rufin shadaqah. Tiap kebaikan itu sedekah. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Sedekah nggak kira-kira? Nebarin salam, itu udah luar biasa. Mendoakan orang lain, itu yang disebut albir. Begitu tawan albir, segala kebaikan. Tidaklah seorang hamba berdoa buat saudaranya kecuali malaikat mengatakan walaka bimasalin. Anda juga yang seperti itu. Jadi kalau mau doain orang, doain yang tulus, yang ikhlas. Terenak Pak, dia saya doain jadi surga. Yang doain dia kita. Yang doain kita malaikat, lebih luar biasa. Ayo doain biar malaikat ngaminin. Doakan. Nabi Umar bin Khattab segitu galaknya, didakwain susah, Nabi doain, ya Allah kuatkanlah Islam dengan satu di antara dua umat. Doain. Nabi di Thaif ditimpukin, Nabi doain, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada kaumku, dia nggak ngerti. 10 tahun kemudian itu kaum masuk Islam. Ternyata doa tertunda. Mungkinkah ada doa tertunda? Mungkin, tapi suatu saat kita bahas soal doa. Tapi yang menarik adalah bahwa Nabi doain, berbagi doa. Bahkan yang berbagi terbaik keluarga apa? Berbagi keluarga, doa. Salah satu ciri ibadur rahman itu dia selalu ngedoain keluarganya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Didoain keluarganya, ya Allah jadikanlah istriku menyejukkan mata dan hatiku. Itu doa bahkan luar biasa. Bukan cuma doa supaya istri solehah, supaya pasang suaminya soleh, bukan cuma begitu ternyata. Di antara doa adalah supaya pasangan kita menyejukkan mata dan hati kita. Kenapa? Karena manusia cenderung bosan, iya kan? Ketika kita nggak mainkan mainan Allah di situ, lama-lama kita bosan sama pasangan kita. Apalagi istrinya udah melahirin, anaknya 4, udah gembrot, iya kan? Ketika didoain, ya Allah jadikan anak-anakku menyejukkan mata dan hatiku, istriku. Istrinya gembrot, tapi didoain jadi indah di matanya. Biar gembrot, tapi kayak boneka panda. Iya. Karena indah. Ini udahnya gembrot, nggak pernah didoain, kutuan lagi. Kayak karung beras bulog, ya nggak? Karena dia nggak doain. Makanya ketika orang nanya, Sat, bini saya begini, itu udah ngasih haknya belum? Udah ngasih haknya belum? Hak punya rumah, hak punya pakaian, belum semua, Sat. Hak untuk makan yang bergizi, ya kan? 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita kan 4 sehat 5 gerah, ya enggak? Makan nasi, lauk pauk, sambal yang banyak. Ya susunya nggak ada, ya enggak? Kan 4 sehat 5 sempurna susu. Ini 4 sehat sama sambal. Sekalinya sayur mayur, cabe. Buah-buahan cabe lagi. Kok buahannya ini buah cabe? Oh iya. Tapi yang menarik adalah berikan haknya. Dan di antara memberi yang terbaik kepada keluarga, memberi doa, memberi nasihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Berikan nasihat, alal birri. Cuma dalam Quran dikatakan yang dimaksud bir itu adalah albir, bukan Jack Daniel ya, lain lagi. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Yang namanya kebaikan adalah, yang namanya albir tadi adalah bukan kita sholat ke timur dan ke barat, walakinnal birra man amana billah. Jadi di antara kebaikan kita kepada saudara kita adalah menjaga dan mengkondisikan saudara kita supaya tetap dalam keimanan. Yang namanya kebaikan itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan untuk selalu punya akidah enggak musyrik. Itu udah tugasnya tuh kepada teman kita, saudara kita, tetangga, keluarga, masyarakat kita, supaya mereka enggak musyrik. Kemudian wa atal mala ala hubbi. Yang namanya
albir itu ta'awanu alal birri, tolong menolong dalam kebaikan itu, dalam berbagi itu, di antaranya adalah memberikan harta yang paling kita cintai. Sanggup nggak? Punya duit 1.000 sama 100.000, promo lewat, kita kasih yang mana? 1.000, udah pastian yang nyata itu. Tapi memang kadang-kadang gitu, padahal yang terbaik albir itu adalah memberi. Lam tanah lebih rohata tertipu nanti hubun, tidak termasuk orang baik sebelum dia memberikan apa-apa yang dia cintai untuk diinfakkan. Oh, luar biasa. Makanya saya sama teman-teman tuh bikin komunitas BBM, barang bekas yang manfaat. Jadi kalau kita punya barang-barang bekas yang kita mau buang sayang tapi masih dipakai, bangsa tikar, karpet, jam yang masih bagus, yang masih bisa dipakai, segala macam, kumpulin aja, kumpulin segala macam. Nanti kita wakafkan ke ke sekolah-sekolah, TPA, tempat-tempat yatim, anak-anak jalanan. Mereka banyak yang masih butuh. Kemarin ada yang ngasih lemari, meja TV, ada yang ngasih tikar dari matras. Dia nggak pakai. Yang lebih sering tuh di kantor-kantor, karpet bekas kantor dan lain sebagainya. Ternyata tuh buat musola-musola yang agak di samping pasar dan lain sebagainya, itu nggak ada. Berbagi. Nah, hadirin sekalian, wa'atal mala lahu zawil qurba. Yang pertama yang mesti kita berbagi adalah zawil qurba. Ipar. Udah berapa kali kita ke rumahnya nih tahun? Abang ipar. Udah berapa kali kita bawain gula, beras, ya kan? Sekalinya kita datang ke rumahnya bogol, ya enggak? Mungkin memotong kambing barangkali, ya kan? Mertua. Kapan terakhir kita kasih hadiah? Tahabu, salinglah memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Itu orang kalau udah saling mencintai luar biasa. Tu'minu ahadukum la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia saling kecuali dia beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Enggak akan beriman Anda sebelum Anda saling mencintai sama muslim. Makanya tanya, udah ngasih hadiah belum kepada ibunya, ibu mertua, bapaknya, zawil qurba berapa terakhir? Ponakan, sepupu, tetangga, depan belakang. Makanya la tadkhulul jannah man quti. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Enggak akan masuk surga. Nah, hadirin sekalian, wal yatama. Qurba tadi yang dekat, keluarga atau kerabat atau lingkungan kita, tidak bukan termasuk umatku. Jadi bukan termasuk umat Muhammad. Orang yang tertidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Di kita banyak kan? Oh, banyak. Dari kompleks sampingnya. Begitu di kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Berarti kapan kita terakhir infak buat anak yatim? Kapan? Tanya. Bulan ini belum keluarin. Karena itulah yang disebut dengan berbagi kebaikan. Wa atariya mal'ahu bizabil qurba wal yatama. Berikan yang terbaik. Bahkan orang yang mengusap kepala anak yatim, Allah angkat derajatnya. Enggak, pas saya kemarin ke tempat anak yatim, dia ngasih apa? Enggak, pas saya usap-usap doang. Bukan itu maknanya, dia usap-usap, dikasih apa kek, usap-usap berantem sama dia. Tapi anak yatim, kapan terakhir kita berikan kepada mereka? Kapan terakhir kita kasih kebahagiaan? Kapan terakhir kita nyumbang buat anak yatim? Wal masakin, orang-orang yang gak mampu. Dikit lagi dulu kurban nih. Hari raya berbagi, hari raya berkurban. Makana lahu sa'ah, barang siapa yang mampu, fala
falan yudohi, fala yakroban musolana. Kemudian dia gak berkurban, nggak usah deketin tempat sholat, orang pelit begitu. Berapa minimal dia apa? Kalau ulama sebagian dia kalau orang punya tabungan 200 dirham itu udah layak banget. 200 dirham, sedirham sekarang berapa? 40.000 apa 50 dirham. Masih lepas Ramadan kemarin. Cepet amat ya. Ini kemarin kasih dirham masih 60.000 kali 200. Kalau orang punya kurang lebih ya, kalau orang punya uang tabungan sekitar 10 juta, 12 jutaan, nggak berkorban juga, itu udah nggak pantas banget. Itu udah paling jelek kata ulama. Kenapa? Karena secara logika, kalau dia punya 5 juta, 4 juta aja dia bisa berkorban. Tapi oke lah dia punya tanggungan dan lain sebagainya. Kalaupun enggak masih logis, mungkin diganti dengan sedekah yang banyak. Tapi kalau udah 12 jutaan, sebetulnya masih bisa berkorban. Ya kambing yang sedekah kecil, kalau yang kecil kan itu darah kita darah kiamat, bayarannya gendut. Ini kambing yang 900.000, kita jatuh gimana? Ya kan kita tuh korbannya tiap tahun, jadi sekali naik ada 10 kambing tuh. Lagi nggak begitu dipikirinnya kali. Ya kalau nanti hari kiamat kita nungguin kambing gitu, masa di hari kiamat isinya kambing semua. Ada yang kambingnya 10, kambing berapa ribu orang di situ ngeliatin kambing. Ntar nyarinya repot. Kalau yang potong sapi bagaimana? Bertujuh. Kalau yang tujuhnya surga semua, kalau yang neraka gimana? Ntar masa ditungguin dulu kan sapi dia. Gak usah banget, pokoknya korban itu berbagi, memberi. Dan itu tanda dari tulusnya hati, tulusnya jiwa, tulusnya perasaan. Nabi nyontohin begitu. Umar bin Khattab itu ngomong sama dirinya dalam kitab Zuhudnya Imam Ahmad. Kata Umar, wahai diri, inilah hakmu, roti yang keras. Roti yang keras sampai umat kita sejahtera. Pemimpin kalau begitu. Ini Umar bin Abdul Aziz, lampu doang. Anak mau bicara apa dengan ayah? Soal keluarga ayah. Matiin dulu lampunya. Kok dimatiin ya? Tuh lampu gitu. Ini lampu negara. Ya lampu doang. Biar kata lampu bukan punya kita. Kalau lo tanya siapa yang mau jawab? Kalau ke bos kita main nyawat-nyawat paling dipecat. Kalau kalian ketabok bagaimana? Kita tabok pakai rantai, yang rantainya 7 kali bumi. Baru kena anginnya aja pala hilang. Seperti gitu. Tapi Umar bin Abdul Aziz begitu. Ada nggak pemimpin yang kalau bukan hak keluarga, bukan hak dirinya, sekarang tuh dia nggak mau pakai mobil dinas, ya. Umar bin Abdul Aziz lampu aja dia nggak mau pakai, karena lo ngobrol soal keluarga luar biasa. Kira-kira kalau mobil dinas rumah, kalau rumah dinas emang mau ditempati ya keluarga. Kalau mobil dinas gimana? Laptop dinas gimana? Belum yang lain-lain tuh, itu bingung juga ya. Kalau soal punya kantor ya, kalau punya kantor gampang. Bos, kalau saya pakai berarti bebas bos ya. Kalau bebas, tapi ya. Asal bosnya iya nggak masalah, karena punya kantor. Terserah bagi bosnya. Tapi kalau punya umat, kita izin dulu di Indonesia. Itu menunjukkan kualifikasi orang yang sering memberi. Umar bin Khattab itu hartanya sekitar 12 triliun. Konon, nggak ada yang dalam bentuk cair, sangat sedikit. Kebanyakan dalam bentuk properti, tanah, ladang, kebun. Dan itu rata-rata diwakafin buat umat. 2 tahun Umar memimpin, nggak ada yang miskin lagi. Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Zaman Umar, Baitul Mal lagi hebat-hebatnya. Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Itu antara engkau mencicit tuh. Engkau mencicit. Umar punya anak, nikah dengan budak, kemudian setelah dinikahkan, keturunannya dan keturunannya lagi, Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Tapi
Itu ternyata karakter pemimpin yang baik, pemimpin yang rajin memberi. Dan manusia sering lupa adalah bahwa hati kita tuh lemah. Ketika kita mencari sumber kebahagiaan dari pribadi dengan cara egois, maka kita nggak bisa bahagia ketika lagi berduka. Kita nggak bisa ketawa ketika kita sedang menderita. Kita nggak bisa kemudian tersenyum ketika kita sedang marah. Padahal ketika dia berbagi, dia memberi, dia punya sumber kebahagiaan yang banyak. Kenapa? Temannya bahagia, dia kira. Bisa nolongin orang, dia kira. Bisa bantuin teman, dia kira. Temannya naik jabatan, dia kira. Jadi dia punya sumber kegirangan yang luar biasa banyaknya. Makanya dia selalu punya alasan untuk tersenyum. Dan dia gak akan bisa tersenyum walaupun duitnya banyak ketika orang lain susah. Nah, hadirin sekalian, orang yang begitulah yang kemudian hatinya bersih. Kembali ke masalah ini, ta'awanu 'alal birr, kebaikan begitu. As-sabr fil ba'sa'i wad dharra. Wal masakin wal misabil, orang-orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya, itu mesti ditolong. Ada orang lagi jalan dan minta duit, nanya doang. Kalau kesana kemarin kita jawabnya kadang malas. Ya udah bapak ikutin aja ntar itu. Ceritain baik-baik. Ya bapak udah tahu belum jalannya? Belum. Oh nanti lampu merah. Mau saya antar? Saya anterin dah. Nah saya rasa itu. Terus bagus lagi. Apalagi kalau nggak terlalu jauh. Tolongin. Gunanya ntar Allah nolongin kita kalau kita nggak salah hari kiamat. Salah masuk kan? Saya pikir surga kok panas bener. Kalau jalan itu, wah kan enak juga kalau gitu ditolongin. Kenapa? Karena kita biasa nolong orang. Al-bir itu wartamal ahubi zalku bahwa itu dan selanjutnya wasabar, kesabaran. Janji izahadu. Tolong menolong dalam soal janji. Ngebantu orang lain memenuhi amanahnya. Wah, gue belum rapi nih ngerjain, ada tugas lagi. Kita udah rapi, tolongin. Karena albir, tolong menolong dalam segala macam jenis kebaikan. Udah rapi, gak buru-buru sih nonton. Ini belum rapi, ya kan? Apa yang mau bayar? Sini saya bantuin dah. Udah, gak usah. Jadi lu belum makan belum? Belum. Jadi sana cari makan aja. Terus, ya ini cari makan aja. Ya kita ngasih tau doang kan, paling tidak nyuruh dia makan. Yang penting aja jangan lupa makan ya. Saya tinggal aja dah, siap. Ya paling tidak kita udah ajak ngobrol dia kira udah kerjanya dulu gampang tadi cepet. Soalnya nggak bisa bantuin ya. Tapi itu soal janji. Jadi kalau ada orang punya amanah, punya keperluan, kita bisa ngebantu. Nanti janji kita juga dibantu orang. Makanya nolongin orang yang berhutang luar biasa. Barang yang siapa yang memudahkan hutang orang lain, ntar hutangnya di hari kiamat kalau yang tolong tuh. Nah hadirin sekalian, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Barulah kemudian saling berbagi itu soal ketakwaan. Kalau albir itu secara umum kita mesti berbagi, dan yang khusus secara berbagi dari sisi ibadah, mengingatkan dalam ketakwaan, tawasau bil haq, mengingatkan soal kebenaran. Makanya disebut berkumpul berjamaah adalah mawafaqal haq wa ikut tawahda. Yang namanya berjamaah adalah bersama kebenaran walaupun tinggal sendirian. Untuk itu berbagilah soal kebenaran. Ingatin, nanti jarang olahraga, nanti jarang ngaji, nanti mau bahagia gimana caranya? Wah saya jodoh susah, mungkin nanti kurang baca doa kali. Sudah doa mulu, nanti kurang usaha. Saya udah usaha, sudah doa, mungkin tampak kurang mencukupi. Terus mau diapain lagi, udah gak punya usaha, udah doa kagak. Nah hadirin sekalian, saling menolong dari kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong, jangan berbagi, jangan memberi untuk sesuatu yang bisa membawa kepada ismi. Ismi itu kejelekan, kemaksiatan dalam dosa. Aku kan jalan malam dulu kan duit kita gue bayarin gampang. Bener nih, gue mau nolongin orang jadi pahala.
Kan dia gedung nyari pahala di mana? Dari dosa iya. Ntar malam gua nonton bola di Senayan, bener gua ongkosin. Kalau dia pergi haji, dia ongkosin berpahala. Kalau nonton bola belum tentu. Apalagi dia sholat soalnya. Jadi kalau menolongnya, ada nggak nilai pahalanya di situ? Jadi ketika kita menolong, ini ada jejak pahalanya nggak? Ini baik atau enggak? Gue belum makan nih, ayo kita makan. Enggak, gue belum nyabu nih hari. Lu ada nggak? Ada lu namanya, kalau lu mau mabuk aja ada gula sekarang. Sekarang juga mabuk. Ya kan? Jadi nggak ada nolong orang, silaturahmi. Ustaz, dia orangnya berbahasa. Tapi kalau kita nggak dekat sama dia, ntar memutusin silaturahmi. Nggak ada silaturahmi kalau membawa ke arah maksiat. Terus gimana? Silaturahminya bisa dari jauh, lewat SMS, lewat doa, ya kan? Lewat telepon, atau pada saat dia sedang bermaksiat. Kalau kita punya saudara tukang mabuk, kita pantang mabuk, biasanya kita mabuk lagi. Yang tadinya udah mau berhenti merokok, dia kan habis pergi haji berhenti merokok setahun. Temennya enggak jahat, enggak, tapi temennya biasa ngerokok. Tiap kali kita main ke rumah dia, rokoknya digeletakin, gratis lagi. Bagaimana coba? Rokoknya gratis, beli, jajalin atau setahun dia berhenti ada. Habis haji berhenti rokok setahun. Nongkrong sama teman kita begitu, udah rokok lagi. Padahal tadi udah sehat banget tuh jantung. Lepas silapiah beberapa ya, tapi itu contoh. Tadinya datang tepat waktu, sekarang jalan sama temennya, biasa malas. Ini telat, nggak ada silaturahmi di dalam kejelekan, dalam kemaksiatan dan sebagainya. Wal kedua dalam permusuhan, kedengkian. Jadi kalau ada orang memfitnah orang lain, ngomongin orang lain, dilarang ngumpul di tempat maksiat begitu. Apalagi lagi ngegosip gitu. Ustaz ini kawin lagi gitu. Belum tentu betul. Kalau betul kok kita nggak diundang, kan harusnya begitu. Tapi jadi omongan segala macam. Udah dah lu ngomongin orang mulu sih. Jadi nggak ada tolong menolong dalam permusuhan, kedengkian, apalagi dendam. Ini bos segala macam. Udah tak kita kerjain aja. Nggak ada begitu. Nah hadirin sekalian, ulama mengingatkan tentang ayat ini adalah ayat ini secara umum mengingatkan manusia bahwa dalam tiap kehidupannya, tanda kutip gitu ya, haruslah diisi dengan kolaborasi kebaikan. Jadi jangan biarkan waktu berlalu kecuali ada jejak kebaikan di situ. Pulang kantor, kira-kira saya di kantor tadi kebaikannya udah ada apa enggak? Yang udah saya taruh udah ada apa belum? Naik motor kebaikan apa yang udah saya sisakan ya? Kita jalan lagi bagi duit, ngasih orang uang, ngasih jalan aja enggak? Ya kan, ngasih jalan enggak? Motor, yang satu udah trotoar, lewatin kita depannya ya, gue kasih ya, udah lewat ada aja, dia kasih aja, belum diminta duit, ini dia minta jalan doang, itu juga bukan jalan kita kan, bukan jalan aja kita nggak mau kasih, lagi jalan kita. Bapak masuk pak, iya masuk pak, saya masih banyak di rumah pak, silakan. Jalanan yang kita masih banyak di rumah, kan nggak bisa habis ini, tapi pelit luar biasa. Ketika kita pulang dari masjid, jejak kebaikan apa yang kita sisakan di situ? Kalau ada baru hebat luar biasa. Kalau nggak ada ya udah. Jangan biarkan waktu berlalu kecuali ada jejak cinta kita tinggalkan di situ. Ada ketulusan, ada keikhlasan. Makanya kata Nabi, afsus salam, tebarkan kedamaian. Wasilul arham, jalin kasih sayang. Wa it'amu ta'am, kasih makan orang lain. Baru tutup. Sallu bil laili wan nas niyam, salat waktu yang lain tidur. Yang menarik adalah nggak sah salat kita kecuali kita tutup dengan salat. Ditutup dengan salam. Nggak sah tuh salat kecuali lupa ada tuh. Ada yang
habis sholat salamnya lupa, atau nggak ingat tapi salam belum ya? Oh, kan? Kenapa? Kalau bangun tidur doa, habis makan tutup dengan doa, mau jalan doa, pulang dari jalanan doa. Kok habis sholat bukan doa sih? Tutupnya salam. Coba habis makan, assalamualaikum ya. Ya, kalau tidur, assalamualaikum. Nah itu kan istri itu gila ya kayaknya. Enggak. Tapi kenapa habis sholat mesti salam? Itu menunjukkan di antara filosofinya adalah nggak benar seorang itu sholatnya kalau akhlaknya belum menyampaikan salam ke orang lain kedamaian. Kalau selepas sholat akhlaknya belum damai buat semua orang, bukan jadi sumber kedamaian. Bahkan kita sholat sendiri aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan bahwa filosofinya bukan hanya ke manusia. Nolongin anjing kehausan bisa ke surga, mindahin duri dari jalanan, setara syuhada, mindahin duri dari jalanan. Bagaimana kita mindahin nenek-nenek? Wah lebih hebat lagi, duri aja begitu ya. Mindahin duri dari jalanan, itu pahalanya luar biasa. Jadi hal-hal yang kecil, bahkan bekerja buat keluarga kita itu bisa membuat kita terlepas dari neraka. Kenapa? Karena sampai Rasul bekerja, tangan yang begini tidak akan tersentuh api neraka. Dan sekalian, saya ingin tutup dengan sebuah hadis, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, petunjuk bisa, cahaya bisa, pemandu bisa. Jadi orang yang selalu sedekah, hatinya akan selalu dipenuhi dengan cahaya, selalu panduan, gak akan pernah tersesat selamanya. Makanya as-shadaqatu tawbah. Makanya sedekah nolak pahala. Yuknatu rajul fi ahlihi wa marihi wa jarihi yukaffaruha bi sadaqah wa bi siyam wa bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Musibah kepada seorang hamba, pada anaknya, keluarganya, istrinya, tetangganya, hartanya, dirinya, kecegah dengan sedekahnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, itu yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari dipaparkan nikmatnya bersedekah ya, berbagi. Mungkin teman sekalian ada yang ingin ditanyakan menambah penasarannya, ada dari apanya? Ya, mungkin sedikit aja tanya Ustaz, dari aneh sedekah mungkin mudah ya untuk melakukan jika orang tersebut diberi kelimpahan nikmat yang banyak ya, misalnya diberikan rezeki yang banyak kita untuk bersedekah. Tapi terkadang ada juga kita di kala susah untuk bersedekah, uangnya pas-pasan, pas kebutuhan memang keluarga ada butuh, tapi kita ada yang lebih membutuhkan, terkadang di situ bimbang. Nah, mana di antara yang prioritas kan dari sedekah itu? Baik, pertama tadi kita sudah sampaikan sedekah nggak harus kullu ma'rufin sedekah, tiap kebaikan sedekah, kata-kata baik adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, itu sedekah. Apa jadi salam aja udah sedekah, hadisnya begitu. Itu pertama, nggak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk bantuan. Ngambilin air juga sedekah, apalagi airnya dibutuhkan buat dia, bukan karena kehausan. Karena habis masuk WC embernya nggak ada, itu ngambilin air doang, wah itu berpahala luar biasa. Jadi nggak harus dalam bentuk, kalau ke tetangga itu nggak harus dalam bentuk itu. Bantuin ngecat, dia pindahan, jagain anaknya, itu banyak.
Untuk itu, sebelum sesuatu bisa kita bantu dengan uang, bantulah dengan cara-cara tadi. Berikan nasihat yang baik, ingatkan agamanya, teman dia ketika berjalan, ketika dia sakit kita tengokin. Itu udah kebaikan. Ketika meninggal, kita kuburin. Hak dia tuh, kita kuburin. Walaupun dia nggak bilang terima kasih begitu. Kalau dia bilang terima kasih kita punya juga. Ya. Assalamualaikum Pak. Itu wasos juga. Horor banget lah. Tolong cabutin paku saya dong. Tadi jalan diinjek paku kakinya. Tapi kan itu kebaikan. Jadi ketika kita belum bantu dengan harta, bantuin aja dengan yang lain dulu. Ya kan? Nunjukin orang dan lain sebagainya, ngasih informasi, ada lowongan kerja dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua baru kita ketika uangnya ada, kita berikan sesuai kebutuhan dia. Untuk itu, untuk uang tadi dijelaskan wa tamal al-bizarul qurba, yang terdekat dulu nih. Yang terdekat maksudnya orang tua duluan kita bagi. Tapi orang tua bukan zakat, hadiah tetap dikasih. Istri nafkah harus ada, makanan dan segala macam hadiah dikasih. Makanya infak terbaik, nafkah terbaik adalah buat ahlul kita, keluarga kita. Itu nafkah terbaik. Maksudnya memberikan haknya. Haknya udah, baru kemudian kita berbagi. Makanya nggak ada zakat mal buat orang yang kekurangan. Tapi dia tetap berbagi juga. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu ciri ketakwaan. Ciri takwa itu adalah dia berbagi waktu lapang dan sempit. Jadi kalau uangnya dikit, dia berbagi sesuai kemampuan dia. Mungkin infak pengajian 2.000 rupiah. Ini kayak begini segala macam. Kalau ada infak pengajiannya, ya kan udah ada kas segala macam lain. Mungkin ini bisa buat beli hadiah, buat ngasih yang nikahan, ya kan? Yang cerai kita kasih hadiah, gitu. Ya buat cari laki gitu. Ya, jadi ya saya nggak ngerti ya. Tapi kalau bisa memang pengajian itu ada uang kasnya, dia nggak tergantung misalnya dan lain sebagainya. Nah misalnya kalau begitu, kecil nggak masalah, tapi prioritas. Dan kemudian jangan gunakan uang kita untuk hal-hal yang nggak ada gunanya. Anda butuh banget saat kamu apa? Anda nih pulang mau beli bakso. Nanti butuhnya dari mana ya? Orang kalau nggak makan bakso kan nggak mati kan? Ada teman kita kan nggak makan nasi, dia kelaparan. Jadi prioritas mana kita makan bakso apa teman kita yang belum makan? Yang belum makan dulu. Kita beli bakso boleh? Boleh. Tapi kalau orang bisa menjaga dan habisin duit buat beli itu bagus. Habakuk berkata, mali, hartaku. Hartanya cuma 3. Yang dia makan jadi 3. Yang dia pakai jadi sampah, usang. Yang dikasih ke orang lain itu milik dia. Selain itu bukan. Loh yang saya tabung Pak, bukan milik ente. Milik aneh sih di bank. Mana dia nggak pakai? Entar nggak pakai. Kalau ente pakai jadi milik ente. Punya berapa tabungan di bank misalnya? 3 miliar. Punya bank. Punya saya? Enggak. Kalau ini pulang ente mati, ente bukan punya ente, punya keluarga, waris, cucu dan sebagainya. Kalau nggak punya waris, punya bank. Punya saya, bukan punya kita. Kan saya ambil. Kalau ente ambil, ente pakai, baru punya Anda. Makanya uang yang terbaik itu bukan ditabung, investasi. Bermanfaat buat kita, bermanfaat juga buat orang lain. Bisnis. Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Tapi saya 6 kali bisnis, 8 kali gagal. Itu juga ya. Investasi yang lainnya. Ya kalau sekarang ada dirham dan sebagainya. Ya. Tapi intinya adalah harta kita yang kita pakai, kita buang segala macam. Kalau kita pakai dalam kebaikan, maka dia jadi pahala. Dan yang Anda berikan buat orang lain, itulah hak Anda. Untuk itu tetap berbagi, walaupun kita prioritasnya nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak. Tapi justru ketika kita memberi, Allah ganti sabai mi'ati dipin 700 kali lipat. Tapi kalau kita mau kiaskan dengan berdoa, jangan kalau kita sedekah minta diganti motor, sedekah 200.000 minta diganti mobil, bodoh. Kenapa?
ibadah bukan buat nyari duit. Duit dipakai buat ibadah. Saya mau beli mobil, saya sedekah. Nanti Pak hidup mau bermobil, sedekah buat ke surga, rugi itu kalau mobil. Mobil mah tinggal beli aja. Kalau emang sedekah Anda bisa menghasilkan, jangan mau ditukar mobil. Ya Allah, ini ganti buat surga. Ganti dunia, udah pasti. Tapi bukan mobil. Anda sedekah 6 juta, beli mobil yang 60 juta. Loh, ngapusin dosanya mana dari sedekah? Sedekah mau ngapusin dosa. Mana kemudian? Yang buat menjaga kita dari musibah mana? Yang buat pahala mana? Kan innamal a'malu binniyat. Amal itu dimulai dari niat. Nah, niat Anda dunia, masa ibadah niatnya dunia? Boleh nggak sholat niatnya kita ganti buat mobil? Kalau sedekah niat beli mobil, sholat boleh nggak dipakai beli mobil? Sholli sunat duha lil mobil. Kira-kira hukumnya apa? Sama. Kalau kita meniatkan semuanya, nawaitu shadaqah lil mobil. Bagaimana coba tuh? Untuk itu sedekah. Serahkan ke Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Bisa dijauhin dosanya, diganti dengan rezeki yang banyak juga 700 kali lipat. Bahkan Allah yarzuqu may yasha. Allah berikan rezeki tanpa sanggup kita hitung, ataupun kemudian Allah berikan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah berikan kebahagiaan buat dia. Sama dengan berdoa. Makin muslim tidaklah seorang muslim itu berdoa illa atahullah, Allah kasih kepada dia ihda salasa. Allah ganti kepada dia. Pertama dikabulkan doanya dengan segera atau ditunda. Atau Allah ganti dengan akhirat, dihapusin dosa, dikasih pahala, dibalas surga. Atau dijauhi dari bencana. Perbanyak doa Anda. Maka Allah, kata sahabat, ya Allah saya banyakin doanya. Maka Allah banyakin lagi di sisinya. Di sisi Allah lebih banyak dari itu. Kalau kita ngedoain orang, itu sedekah juga. Maka kalaupun belum dikabulin, udah pahala luar biasa, Allah ganti yang lebih baik dan lain sebagainya. Itulah kebaikan dari kita. Ternyata dia bukan cuma ciri ketakwaan, tapi dia bisa membahagiakan jiwa, bisa mengembirakan hati kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Makanya sedekah itu berasal dari kata sodi, artinya benar. Orang yang gak mau sedekah berarti akhlaknya gak benar, imannya gak benar, agamanya gak benar, nggak sodi, nggak termasuk sodikin, mungkin solihin kali, atau mahmudin, itu seragam. Sodikin maka doa. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita udah waktu juga yang sudah cukup. Mudah-mudahan kita terus bisa berbagi nikmat dengan sesama muslim umat, dan kita selalu diringankan, dimudahkan untuk bersedekah. Dan Allah tentunya kita di ciri-ciri orang yang sering bersedekah tentunya akan bercahaya ya nanti di akhir. Dan insya Allah amal baik yang akan kita kirimkan selalu tercatat oleh malaikat-malaikat Nabi. Dan itu semua marilah kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa majlis. Demikian kajian hari ini tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.